Ya, hari ini tanggal 24 ya, bulan 7. Jadi teman-teman, kemarin kan Gota naik ya, sampai ke 58 ya, 58% ya, hampir 11%-an ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan beli ya. Ini adalah media untuk pembelajaran kita ya. Jadi Goto itu tidak naiknya aja pasti keluar berita ya. Apalagi dia naiknya sampai 58 ya. Nih kalian coba lihat beritanya ya. Dari mulai kemarin nih, ada saham Goto melaju ke 57, Patrick Waluyo, Agus Martodoyo hingga Jack Kilo untung besar. Saham Goto tiba-tiba terbang. Ternyata ada alasan Harako terbang. Nah, kalau yang berita yang ini nih teman-teman, jelang rilis kinerja saham Goto bangkit dari posisi. Jadi ini sepertinya eh, ngambil isu yang ini ya, karena mau rilis laporan keuangan. Nanti kita akan cek laporan keuangan seperti apa ya. Bukan cek apa namanya, kita lihat aja gitu ya. Terus banyak berita lagi, ada apa dengan Goto, sentimen penjualan saham Goto tiba-tiba lompat 12%. Saham Goto lebih bergairah loncat ke 53. Nah, oke. Jadi beritanya udah dirilis hari kemarin, hari ini tidak ada yang terbaru ya. Mungkin nanti pagi ya. Nanti sebentar lagi kali ya. Keluar lagi. Nah, seperti itu teman-teman kalau Goto ya. Tapi terlepas dari itu, kita lihat, kita tanggalin dulu ya. Kita tanggalin dulu per hari kemarin tanggal 23. Biar kita urut ya untuk melaporkannya. Nah, kemarin terakhir kan tanggal 19 ya. Saya bilang waktu tanggal 19 itu, kita ini kan udah dibahas ya tentang bid and offer ya. Nah, kita bahas untuk pas tanggal 19 itu ada broker BB ya. Saya bilang kan broker BB, ada apa dengan broker BB? Broker YU akumulasi sampai 100 miliar ya. Nah, BB ternyata BB, terus apa yang akan dilakukan oleh broker BB gitu kan. Ternyata BB adalah sebagai, mungkin sebagai penggerak di sini ya BB itu ya. Ini BB lagi banyak duit soalnya nih ya. Kemarin aja kan dia waktu tanggal 22 ya, saya kemarin nggak cek sih 22 ya, nggak update deh. Terakhir 19 ya. BB itu masih ngambil sedikit ya. Sini ada KZ yang ngambil. Terus tanggal 23-nya kemarin, nah si BB ngambil ya. Nah, si YU yang kemarin apa namanya ngambil 100 juta, 100 miliar dengan 20 juta lembar saham, sekarang lagi jualan. Seimbang berarti ya, ada yang beli, ada yang jual. Nah, ini broker BB ini kalau kita totalkan di tanggal 19, udah sekitar 8,8 juta. Ya, udah sekitar 10 juta kalau dari tanggal 18. Tanggal 17-nya. Nah, berarti fix dari tanggal 18 dia mulai akumulasi kisaran 10 juta lot atau 55 miliar. YU aja, istilahnya YU kemarin kan akumulasi sampai 100 miliar ini, baru setengahnya nih si BB ini. Targetnya berapa? Kita akan lihat target si BB ini berapa. Apakah 10 miliar dia akan jualan, atau si BB mau ngambil lagi sampai 100 miliar juga gitu. Karena saya bilang kan dari awal emang si Goto ini emang butuh pemain besar gitu, untuk menggerakkan 11% aja butuh pemain besar gitu kan. Kalau kayak kita gitu retail udah nebeng aja lah, nebeng aja ketika ada akumulasi yang besar. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda untuk di up ya Goto ini. Kita lihat performa dari MG ya, dari tanggal 23 kemarin ya. MG MG ngambil, kita tuntut juga MG, kita MG 1,4, MG 3, berarti si M itu udah 3 juta nih, 3 juta lot ya. Ada lagi nggak MG? Nah, berarti si MG punya barang 3 juta lot, dia belum jualan ya. Belum jualan secara full, mungkin kalau jualan sedikit-sedikit sih udah sih ya. Cuma dari sini si MG juga udah mulai akumulasi sekitar 3 juta lot. Ditambah lagi si YJ ya. Si YJ, coba lihat si YJ. Si YJ
Jadi baru ngambil hari ini ya. Ini emang di sini pemain besar semua ya, YJMG. Nah, sekarang dia jadi underdognya itu si Bebe ini. Kan saya bilang kan beberapa emiten emang si Bebe ini akumulasi gitu. Nah, si Bebe ini benar-benar sih dijual di atas ya, bukan dijual di harga bawah gitu ya. Karena mungkin mereka juga punya average gitu kan. Kalau kemarin tuh sebenarnya yang ngelepas apa namanya, yang ngelepas sahamnya itu adalah foreign. Sebenarnya foreign ya, kita lihat foreign siapa yang jual. Ada si AKYU ya, ZP, BK, ini broker-broker yang ngejual nih. Si XL, saya si XL foreign masih ngejual ya. Di pasar bego si XL ya enggak, si XL sebenarnya masih masih transaksinya masih ada nih di apa namanya, yang 2 perak ini nih belum selesai nih. Si XL belum selesai ngejual yang 2 perak nih. Tapi broker XL mungkin memanfaatkan kenaikannya untuk ngejual hampir 152.000 ya, untung besar lah ya. Nah, di sini ada penggerak-penggeraknya ya teman-teman ya. YU yang menggerakkan ya. AK juga sama, ZT juga sama, CC, BK juga, walaupun sembari jualan dia harus ngebantu lah gitu ya. BB juga, BB ini kalau BB kan BB Poren, di BB Poren juga ada. BB Poren juga ada ya. Jadi maaf, BB Poren sama BB Poren ngambil 578.000, BB lokalnya ngambil 3,8. Artinya ini si BB Poren sama si BB lokal terus-terusan akumulasi ya. Nah, makanya di mana nih si BB mau jualan, sedangkan si AU udah mulai jualan sekitar 6, kalau kita gabungkan ya. Ini kan kita harus satu-satu bro, nggak bisa harus per apa namanya, per domestik. Tapi kan si AU nggak ada nih sih. Ternyata yang ngejual itu YU Poren ya, YU Poren 6,1 miliar, 6,1 juta lot ya. Tapi yang paling banyak dijual itu si AK sama si BK. Si BK sekecil sebenarnya, si BK kecil ya. AK, YU sama ZP nih. Tapi yang paling banyak itu si AK. Di sini si AG udah mulai masuk juga nih ya. RX juga udah mulai masuk. Nah, yang menjadi underdognya itu adalah si BB sekarang itu. Makanya si BB ini mau jualan di harga berapa ya? BB ikutan jual beli nggak? Nah, BB itu di Poren tidak ikut jual beli kemarin ya. Beli lokal, BB lokalnya sama, BB lokal juga nggak ikut jual beli ya. Dia hanya nampung aja, ngajar kanan aja, ngajar kanan ya. $23 si AK, jadi ini si AK kok si AK Poren ya. Bentar. Kalau di all kan si BB, cuma kalau di domestikan ternyata si AK itu si AK domestiknya yang ngambil. Jadi ini seperti AK Poren, lihat nih. Di Poren kan 19,1 ya, di domestik. Coba di Poren nih, jual 19,7. Nah, itulah yang namanya teman-teman seperti yang kita tahu ya. Memang harus seperti yang manipulasi. AK Poren ngejual ke AK domestik. XL Poren ngejual ke XL domestik. Terus yang menjadi istilahnya underdognya adalah si BB. Nah, makanya teman-teman di saham yang istilahnya besar seperti ini, biarkan mereka mau seperti apa gitu kan, biarkan mereka semua seperti apa. Yang penting kalau kita menyangkut istilahnya terjemput gitu kan. Yang baru beli dari 50 dia langsung cuan kayak sebab 10% lah, minimal 10% gitu kan. Nah, di sini juga ada pemain baru juga nih, si Pepe ya. Kita lihat si Pepe 4,1 PP. Nah, jadi ada pemain baru ya. Jadi
di sini ada dua pemain baru yaitu BB sama PP ya. BB sama PP adalah pemain baru, sedangkan si AK itu ternyata yang jual belinya itu antara tukeran asing sama domestik gitu ya, seperti yang tukar-tukaran gitu kan, dibeli sama domestik AK, dijual sama domestik foreign untuk domestiknya ya. AK 19,7 lihat nggak jauh beda kan, AK terus domestiknya ngebeli AK ya. Nah itulah yang namanya manipulasi harga supaya itu teman-teman. Tapi yang menjadi underdog adalah sekarang si BB sama si PP ya teman-teman. Mudah-mudahan si Goto sih ini kan belum mencapai targetnya ya, baru bisa daukan aja, mudah-mudahan bisa sampai ke 56 lah, 56 diam ya, 56 diam. Kalau udah 56 diam kemungkinan dia bisa ke harga ini ya, ke 60 atau nggak menutup targetnya lagi di harga 61. Nah itu untuk target keduanya. Kalau untuk tertingginya sih pasti ke sini ya, ini udah dikasih tanda nih, ke harga 88 sama 91. Ini juga udah dikasih tanda nih di harga 109 ya. Udah sebenarnya tinggal santai aja kalau menurut candle ya. Kalau menurut candle juga istilahnya udah ada tanda-tanda mau ke arah 100 lagi. Nah dari broker juga udah ada tanda-tanda dia mau di up lagi, karena dengan transaksi si AK sama si BK, maaf, si AK ketemu si AK foreign, ternyata ada underdog lagi yang nambah yaitu PP ya. Selain BB ada juga PP. Oke, segitu teman-teman. Mudah-mudahan untuk informasi hari ini Goto menjadikan Goto ini semakin bergairah. Teman-teman yang nyakut pasti kejemput, pasti kejemput. Cuman tinggal waktunya aja kapan. Tinggal waktunya, kita tunggu waktu, tinggal sabar, karena titik tertinggi dari sebuah transaksi di pasar bursa Indonesia itu termasuk saham ya, itu adalah kesabaran. Bila kalian sabar di bursa ini pasti kalian akan berhasil gitu ya. Makanya belajar untuk bersabar aja, jangan kebanyakan cut loss ya. Kalau mau jadi cut losser jadilah scalping, tapi kalau mau jadi investing atau swing, tahan diri aja untuk terus bersabar. Turun 2 atau 3% nggak jadi masalah gitu kan, biarin aja. Turun sampai 10% kalau fundamentalnya baik, silahkan di average gitu, atau dengan average yang dengan broker yang lain silahkan gitu kan teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman, mudah-mudahan si Goto ini bisa mencapai targetnya ya, di 56 terus di 61, dan mungkin nanti tertingginya ke 109 110. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.